Sore ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu Shiratal Mustaqim sebagai jalan yang harus ditempuh. Karena hidup itu perjalanan dari alam ruh ke alam rahim, dari alam rahim ke alam dunia, dari alam dunia ke alam akhirat. Alam akhirat yang pertama alam kubur, sedangkan alam akhirat yang terakhir adalah alam sorga dan neraka. Maka kalau kita mau masuk sorga, tidak mau masuk neraka, maka jalan yang harus ditempuh adalah jalan yang lurus, yang dalam Al-Quran disebut As-Siratul Mustaqim. Nah, Siratul Mustaqim atau As-Siratul Mustaqim artinya jalan yang lurus. Kemudian Siratul Mustaqim sebagai jalan yang harus ditempuh adalah hidayah Allah, petunjuk Allah yang menjanjikan kenikmatan, bukan murka Allah atau kesesatan. Jadi kalau kita mau hidup nikmat, mau hidup enak, mau hidup senang, mau hidup nyaman, mau hidup tenang, maka tempuhlah jalan yang lurus. Apa itu? Hidayatullah, petunjuk Allah. Apa petunjuk Allah? Al-Quran. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran, diantaranya sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia yang akan mengantarkan ke sorga. Karena di dunia itu fana ya. Kadang-kala senang, kadang-kala susah. Kadang-kala bahagia, kadang-kala sedih. Kadang-kala tertawa, kadang-kala menangis. Tapi kalau di sorga insya Allah tertawa terus loh, dan gak bakal sakit perut loh. Tersenyum terus, gak bakal pegal itu pipi loh. Kemudian hidup terus, sehat terus, segar terus, kuat terus, muda terus, cantik terus, tampan terus. Hidup dalam apa bu? Full service dan full bonus. Jadi bonus yang paling banyak itu di sorga, dan servis yang paling sempurna di sorga. Makanya rugi kalau kita tidak masuk sorga. Kalau mau masuk sorga, maka tempuh jalan yang lurus, tempuh Siratal Mustaqim, tempuh hidayatullah. Dan itu kita mintakan dalam sholat ketika baca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setelah kita memuji Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Baru kemudian berjanji, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa artinya? Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Al-Fatihah ayat 6 sampai 7. Jadi nanti manusia itu endingnya ada yang mendapatkan nikmat dari Allah, hidupnya nikmat tuh. Ada yang mendapatkan murka Allah, tapi juga ada yang sesat, bukan sampai ke sorga, malah nyemplung ke neraka. Yang dapat nikmat siapa? Orang yang berilmu, ilmunya diamalkan. Jadi rugi kalau kita tidak pernah hadir di majelis ilmu, dan rugi pula kita rajin hadir di majelis ilmu tapi ilmunya tidak ada yang diamalkan.
Kalau ilmu yang kita dapat di majelis taklim kemudian tidak diamalkan, maka kita akan termasuk al-maghdub alaihim, orang yang dimurkai Allah. Ada orang yang amalnya semangat tuh, yang ngajinya semangat, sholatnya semangat, saumnya semangat, hajinya juga semangat, umroh berkali-kali, tapi tidak pakai ilmu. Itu namanya dolalah. Apa dolalah itu? Sesat. Jadi sesat itu tidak sukses, Bu. Tidak sukses. Apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan, apa yang dituju tidak sampai. Ya. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, dijelaskan yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim adalah agama Allah, ya, yang tidak bengkok. Apa itu? Islam. Selain Islam bukan agama Allah, Bu. Jadi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai hari kiamat, agama Allah cuma satu, apa? Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama, ya, di sisi Allah itu adalah Islam. Makanya siapa yang mencari agama selain Islam, setelah dapat dia amalkan, pertama tidak akan diterima amalnya. Yang kedua, di akhirat rugi, ya, bukan dapat pahala tapi dapat siksa. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian siratal mustaqim yang harus ditempuh adalah jalan yang menjanjikan persatuan, ya, bukan perpecahan, ya. Jadi kalau umat Islam mengamalkan Islam, ya, umat Islam, ya, berpedoman kepada hidayah Allah, ya, dalam menempuh jalan yang lurus yang bernama siratal mustaqim, insya Allah dia bersatu, insya Allah dia bersaudara, insya Allah hidupnya rukun, kemudian kuat, tidak akan diganggu oleh musuh, ya. Apalagi kemudian sampai dijajah dan diperbudak, ya. Jadi sampai saat ini umat Islam itu susah dipersaudarakan, ya. Kerjanya berantem melulu, ya. Beda 1 Ramadan ribut, beda 10 apa Zulhijjah ribut, ya. Beda yang satu, ya, ya, kalau sujud lutut dulu, yang satu tangan dulu, ribut. Susah dipersaudarakannya. Bersaudara itu wajib, Bu. Sementara yang diributkan masalah yang sunat, Bu. Ya. Jadi yang sunat mengalahkan yang wajib. Gara-gara beda tentang yang sunat, tentang yang cabang, sampai lupa sama yang pokok, yang wajib, yaitu apa? Bersaudara, ya. Karena al-muslim akhul muslim, ya. Jadi orang Islam itu saudaranya orang Islam. Dan umat Islam itu sampai sekarang tidak bisa dipersatukan, susah dipersatukan. Kenapa? Karena belum punya pemimpin dunia. Jangankan pemimpin dunia, pemimpin Indonesia saja umat Islam belum punya, ya. Kalau orang Kristen kan punya, apa namanya itu? Paus. Iya. Kita mah jangankan paus, ya. Hiu juga nggak punya. Ya. Jadi kita masih banyak imamnya, ya, Bu, ya. Masih banyak imamnya. Ya. Mana dalilnya bahwa agama Islam itu agama, ya, yang kalau ditempuh akan bersatu dan bersaudara. Ini disabdakan oleh Allah, wa anna hadza sirati mustaqima, dan bahwa inilah jalanku yang lurus. Jalanku maksudnya jalan siapa? Jalan Allah tuh, ya. Jadi manusia kalau tidak menempuh jalan nggak bakal sampai tujuan, ya. Ibu mau ke Jakarta, ya. Ada jalannya nggak, Bu? Ada. Mau ke Bandung ada jalannya, mau ke Bali ada jalannya. Kalau tidak ngikutin jalan nggak bakal nyampe, Bu. Mau jalan udara tuh ada jalannya, Bu. Kalau nggak ada jalan nggak bakal nyampe, Bu. Demikian pula jalan laut, ya. Ada jalan laut, ada jalan udara, ada jalan apa, Bu, satu lagi? Darat, ya. Nah, supaya cepat nyampe, ya, sampai
kepada yang dituju, maka tempuhlah jalan yang lurus. Apa? Jalan Allah. Ya, siratallah namanya. Kemudian fattabi'uhu, maka ikuti jalan Allah itu, ya. Kemudian wala tattabi'us subula, jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Memang banyak jalan menuju Roma, tapi menuju ke surga cuma satu, Bu. Ya. Kalau mau ke Roma bisa jalan mana-mana, Bu. Tapi kalau ke surga, jalanku, jalan Allah, siratal mustaqim, yaitu hidayah Allah, yaitu agama Allah, ya. Jangan ikuti, ya. Apa? Ya, jalan-jalan yang lain selain Islam. Fatafarraqu bikum an sabili. Kalau menempuh jalan-jalan selain Islam, maka jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Nggak bisa kalau umat Islam tidak ikut Al-Quran, tidak ikut Islam, tidak ikut jalan yang lurus, susah untuk bersatu. Susah untuk bersatu. Dzalikum wassakum bihi la'alakum tattaqun. Itulah, ya, yang diperintahkan, diwasiatkan, dipesankan oleh Allah kepadamu. Ini wasiat Allah, pesan Allah, perintah Allah agar kamu bertakwa. Jadi tidak mungkin kita menjadi orang yang bertakwa kalau tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi hudalin nas itu petunjuk manusia itu, yaitu petunjuk orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa lah yang mau menjadikan, ya apa, Al-Quran sebagai petunjuk, ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, ya, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Rasul pernah bikin satu garis, Bu, dengan tangannya. Garis, ya. Sumakala, kemudian beliau bersabda, hada sabilullah mustaqima. Inilah jalan Allah yang lurus. Ada berapa jalan Allah yang lurus? Ada berapa? Satu, ya. Kemudian thumma khata khututan an yaminihi wa an shimalihi. Setelah itu beliau, ya, bikin garis sebelah kanannya dan bikin garis sebelah kirinya. Sumakala seraya bersabda, hadihis subul, inilah jalan-jalan selain Islam, selain Al-Quran, selain jalan Allah, selain siratal mustaqim, ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaihi. Di setiap jalan itu ada setan yang menyeru kepadanya. Jadi jalan-jalan yang harus ditempuh oleh manusia itu ada satu, namanya jalan Allah. Sedangkan jalan yang tidak boleh ditempuh oleh manusia banyak. Ya, sebelah kanan ada, sebelah kiri ada. Jadi ada orang yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Sementara Islam umatan wasato, umat di tengah-tengah, Bu. Ya. Di pinggir dengan di tengah, Bu. Itu tantangannya beratan mana, Bu? Enakan di pinggir, enakan di tengah. Oh, coba aja, Bu. Ibu berdiri di pinggir laut, ya. Di pinggir laut, Ibu, pinggir pantai itu, anginnya sejuk, gelombangnya juga, cuman apa? Nggak besar gelombangnya. Coba ke tengah, Bu, anginnya kenceng, gelombangnya juga besar. Ya. Ya. Ibu pernah nggak, Bu, rumput disambar petir, Bu? Nggak pernah ya? Biasanya yang disambar petir pohon yang gimana, Bu? Pohon yang tinggi, pohon yang tinggi. Maka bangunan tinggi itu suka dipasang penangkal petir, Bu. Ya. Nah, kemudian tsumma qara'a, kemudian beliau membaca Al-Qur'an, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili, ya. Inilah jalanku yang lurus, ya. Ikuti jalanku itu, ya. Dan jangan kamu ikuti, ya, jalan-jalan yang lain selain jalan yang lurus, karena akan menyebabkan kamu bercerai-berai, ya. Ya. Dari jalannya, maksudnya dari jalan yang lurus, ya.
Kemudian siratal mustaqim yang harus ditempuh adalah beribadah hanya kepada Allah. Jadi kesyirikan ya atau tidak ibadah sama sekali itu jalan yang bengkok. Jadi ada yang ibadah tapi dicampuri dengan kesyirikan ada. Suka mendatangi makam keramat ya. Suka mendatangi dukun-dukun ya, dan lain sebagainya. Ya, dia dalam satu sisi dia beribadah kepada Allah, sisi lain dia melakukan kesyirikan. Sebelah kiri, dia tidak melakukan kesyirikan, tapi dia tidak ibadah kepada Allah. Ibadahnya kepada setan, ibadahnya kepada duit. Jadi bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi keuangan yang Maha Kuasa. Kan ada yang Tuhannya hawa nafsu, ada Bu. Jadi kalau tidak cocok dengan hawa nafsu dia nggak mau, nggak mau. Ya. Makanya mending nikah, mending zina, gitu kan? Mending zina katanya, nggak usah ngasih infak, ya biar. Terus ceweknya juga ganti-ganti, kan biar. Kalau nikah ceweknya itu lagi katanya. Mau nambah dimarahin sama istrinya, ya biar. Kalau nikah, ya. Pak Widodo berani nggak ya? Iya kan? Tapi kalau zina mah ya. Bisa mungkin 10 ya, bisa 20 gonta-ganti, ngasih duit selesai. Ya, kalau ini kan tiap bulan atau tiap hari harus ngasih duit. Itu secara nafsu nggak cocok ya nikah ya. Tapi kalau zina cocok nggak dengan nafsu? Cocok Bu dengan nafsu. Tapi akhirnya endingnya celaka dan binasa. Sebab ada 2 dosa ya, ada 2 dosa Bu. Yang siksanya disegerakan di dunia. Hati-hati Bu. Ada 2 siksa yang ada dua dosa ya. Yang siksanya disegerakan di dunia. Yang pertama apa Bu? Zina Bu. Dikasih dulu namanya apa Bu? Apa Bu namanya tuh? Gonoru ya. Kemudian sifilis. Sekarang apa Bu? HIV ya. Gitu. Dulu Bu. Ya, terus tiap ketemu obatnya ganti lagi dengan yang baru. Sekarang HIV kan belum ada obatnya ya, belum ada obatnya. Nanti kalau ketemu kasih lagi Bu, kontan Bu, ya, kontan. Ya. Kemudian yang kedua berdosa kepada orang tua, Bu. Orang tua. Ya. Jadi rata-rata anak yang sukses itu anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan ada doa yang tidak akan ditolak ya. Apa itu? Pertama doa orang yang sedang bepergian Bu. Jadi ibu kalau lagi jalan-jalan itu jangan pegang Quran, jangan pegang gitar Bu. Pegang Quran ya, pegang hadis ya, pegang kumpulan zikir dan doa kan. Ada yang dari mulai naik bis sampai ke tempat tujuan main gitar aja Bu, karaokean ada Bu ya. Padahal itu kesempatan untuk berdoa. Yang ketiga apa? Ya, yang ketiga tadi Bu. Siapa Bu? Yang ketiga? Ya. Doa orang tua kepada anaknya. Sekarang banyak anak-anak yang kalau mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah, mau berangkat kuliah, suka salam dulu ya sama tapi nggak pernah minta didoakan sama orang tuanya biar. Cuman salam doang. Coba Bu, angkat tangan anak kita yang kalau salam dia minta didoakan sama kita. Jarang ya. Padahal intinya bukan salamannya, tapi minta didoakan sama ibu dan bapak. Karena doa orang tua kepada anaknya tidak akan ditolak. Tidak akan ditolak. Tapi kadangkala ya, orang tua juga lupa. Ya, kata-katanya itu mengandung doa yang jelek Bu. Ya. Coba kalau marah, Bu, monyet tuh kan nanti jadi monyet ya Bu. Iya. Harusnya apa Bu? Ya, kalau mendoakan jangan monyet tuh. Ya. Ya. Jibril lu kan jadi kayak Jibril. Ya. Kemudian siratal mustaqim yang harus ditempuh adalah beribadah hanya kepada Allah tanpa kesyirikan. Wa ani'buduni hadza
siratum mustaqim. Dan sembahlah aku, jangan menyembah setan. Inilah jalan yang lurus ya. Jadi Allah ya, sama kita itu berjanji. Kapan? Waktu di alam ruh, Bu. Waktu di alam ruh Allah nanya, alastu birabbikum ya. Apakah, bukankah aku ini Rob kalian? Dijawab oleh kita, bala, iya. Itu perjanjian. Artinya kita harus beribadah kepada Allah, jangan menyekutukannya ya. Kenapa? Ya, karena menyembah Allah tanpa melakukan kesyirikan itu namanya siratum mustaqim, jalan yang lurus yang akan mengantarkan kepada kenikmatan lahir dan batin, dunia dan akhirat ya. Surat Yasin 61, Bu ya. Ibu yang suka Yasinan hafal pasti, Bu ya. Kemudian siratal mustaqim yang harus ditempuh adalah amal terbaik, Bu. Ahsanul a'mal. Dan akhlak terbaik ya, ahsanul akhlak yang ditunjukkan Allah ya. Kita kan suka berdoa, Bu, ketika sholat ya. Di dalam doa iftitah, Bu, ada, Bu ya. Nah, kemudian Allahumma hdini li ahsanil a'mal wa ahsinil akhlaq la yahdi li ahsaniya ila anta ya. Ibu habis baca Quran baca itu, Bu ya. Ibu habis zikir setelah sholat baca itu, ketika sujud baca itu, habis sedekah baca itu, habis ngaji baca itu, Bu, supaya kita dijadikan orang yang beramal dengan amal yang terbaik, berakhlak dengan akhlak yang terbaik. Allahumma hdini li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlak la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada amal dan akhlak yang terbaik, karena tidak ada yang dapat menunjukinya kecuali Engkau. Hadis riwayat Muslim nomor 771.